Tapi kita akan mulai malam hari ini dengan satu ayat untuk menguatkan kita sama-sama. Karena lagu tadi muncul kembali dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat ke-19. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Nanti kapan-kapan Pak Anton berangkat Korea. Kemudian sama Gio nyanyi apa teh. Kita nyanyi lagu yang luar biasa itu, lagu K-pop. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah apa sudah? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Very simple. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Apa foundation itu? Apa dasar yang teguh itu? Kita dengar tentang mendengar dan melakukan Shema. Bahwa orang yang mendengar dan melakukan ayat ini menguatkan kepada kita. Dasar yang diletakkan Allah itu simple. Kenapa saya bisa membangun keluarga saya? Saya bisa membangun bisnis, membangun pelayanan, membangun hidup kita. Ya, apa yang mendasari, kepercayaan apa yang harusnya mendasari kita? Simple Tuhan. Tuhan mengenal saya. Amin. Jadi bukan karena manusia, bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa. Ya, setiap hari, setiap kali kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi apapun, 2 Timotius 2 ayat 19 nih jangan dilupakan. Amin saudara. Tuhan mengenal saya. Kalau Tuhan mengenal saya, rambut saya pun dihitung Tuhan. Ya, saya kemarin ketemu teman SD, ternyata teman saya anaknya temannya Ting Ting gitu. Teman saya ini kan kaya sekali saudara, saya nggak kebayang gitu loh. Tapi dia kenal saya SD dan di SD saya juara terus kan. Dia nggak pernah juara. Biar itu nasibnya orang pinter saudara. Selalu lebih miskin dari yang agak bodoh. Yang bodoh itu dia nggak bodoh sekali tapi yang nggak pernah bisa juara gitu. Ya biasa aja. Average. B saja, ya, B saja. Kalau saya kan selalu A saja, ya A saja apa B saja, gitu kan untuk kemangke sendiri ya. Tetapi dia bingung. Macam-macam cerita gitu A sampai Z karena ya kangen juga. Saya selalu pingpong sama dia di masa kecilnya saya. Kenal baik gitu. Dia punya pabrik sampai hari saya tahu orang tuanya memang kaya dari dulu gitu. Jadi memang diberkati Tuhan luar biasa. Dia baik sekali. Sekarang kayaknya ada di gereja Mawar Saron. Ya luar biasa lah orangnya. Ya. Kemudian dia juga mau nyekolahkan anaknya macam-macam. Saya punya cuma waktu 5 menit untuk ngomong. Kesempatan untuk bicara. Ya. Karena di mall dan sebagainya saya cuma ngomong. Saya sudah sampai satu titik saya ngomong. Mau ngasih apa ke anak-anak? Mau ngasih apa? Kamu mau ngasih sekolah kemana? Kamu mau ngasih apa? Kalau anak-anak kita sudah ketemu Tuhan dan mengerti mereka kepunyaan Tuhan. Itulah warisan yang terbaik yang kita bisa berikan. Amin. That's it. Mereka bingung mau sekolah mana itu tetap dibingungkan, itu tetap dipikirkan. Tapi dasar yang teguh. Bukan karena kita sekolah di tempat yang paling bagus. Bukan karena kita di sekolah Ivy League kalau di Amerika. Itu habis bisa 3-4 miliar. S1 aja. Bayangkan di Indonesia cuma 50 juta paling itu ada banyak. Sudah bisa S2. Amerika 5 miliar, 4 miliar. Cuma S1. Ya temennya kan pasti orang-orang yang kaya juga. Luar biasa. Bangga. Ya. Tapi Tuhan katakan dasar kita bukan kekayaan. Betul saudara? Dasar kita bukan kepandaian. Dasar kita mau warisan. Dasar apa? Katakan kepada anak-anak cucu kita. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal siapa saya. Itu dasar yang teguh. Yang sepakat katakan amin. Saya tidak sedang memotivasi saudara, tetapi saya berharap saudara kembali ke apa yang saudara percaya. Credo. Kata credo atau aku percaya itu saudara. Aku percaya, credo. Ya. Aku percaya, credo. Ya. Itu apa namanya? Bahasa Latin. Yang artinya aku percaya. Jadi itu dasar dari semuanya, dasar dari segalanya. Saya memberikan suatu suatu pernyataan, preposisi, tolong dicarikan. Presuposisi di situ. Ada yang disebut saya tahu ini pagi, siang, sore gitu kan gonta-ganti orang. Dan
Saya tidak yakin multimedia yang malam mengikuti yang pagi dan sore. Ya, nah, jadi agak lama kadang-kadang cepat. Ya, presuposisi adalah apa yang sesungguhnya kita percaya sehingga kita mau melakukannya. Itu bahasa sulitnya namanya presuposisi. Jadi di kepala kita ini ada yang namanya presuposisi gitu Pak Anton. Bahasa rodo angel sidik biar kakak pinter ya. Kita sama-sama belajar presuposisi. Jadi apa yang sesungguhnya kita percaya sehingga kita mau melakukannya. Kenapa orang mau ke gereja? Kenapa mau nyembah Yesus tidak nyembah batu? Kenapa saudara tidak menyembah? Kenapa saudara jadi Kristen tidak jadi Islam? Kenapa tidak jadi Hindu? Gitu kan? Ada sesuatu yang membuat kita percaya. Itu secara kognitifnya seperti itu. Namanya presuposisi. Nah presuposisi ini saudara, itu apa yang sebenarnya kita percaya. Apa yang sesungguhnya kita percaya sehingga kita mati untuk itu pun mau. Sehingga kenapa orang dikatakan wong iki ndablek, keras kepala, dikandani angel gitu ya. Mungkin kalau guru-guru di sini ada guru SNP ya. Ada presuposisi yang saya tahu saya harus gini tapi tidak bisa melakukannya. Karena ini mengikat kita. Itulah yang disebut stronghold. Itulah yang di kepala kita yang disebut stronghold atau benteng. Atau sesuatu yang mengikat sehingga kita mau ke kanan tapi kita jalan ke kiri. Kita mau ke kiri tapi kita jalan ke kanan. Itu namanya presuposisi. Dan ini yang harus dihancurkan. Sungguhnya kita percaya inilah yang mengganggu atau menghalangi untuk kita percaya apa yang seharusnya kita percaya. Sudah benar ya? Apa yang sesungguhnya kita percaya, presuposisi inilah yang membuat kita untuk melakukan sesuatu. Dalam pemuritan, knowing, being, and doing. Sebetulnya apa yang coba dilakukan di small group. Apa yang dilakukan di pemuritan. Kenapa Tuhan sedang merubah cara berpikir orang itu, murid itu. Sehingga akhirnya presuposisi kita, asumsi dasar kita, cara kita melihat dunia atau world view, cara kita melihat narasi dunia ini, cara kita melihat uang, cara kita melihat kehidupan, cara kita melihat keluarga, itu yang disatukan dengan cara pandang Tuhan, gitu saudara. Yang menjadi permasalahan di situ. Dan ketika kita step into it, kita melangkah di situ, gereja berani melangkah di situ, ratusan jemaat yang mulai berubah preposisinya menjadi kingdom preposition. Kita menjadi orang-orang kerajaan, punya cara pikir yang sama, punya percaya yang sama. Saudara bisa bayangkan. Ya. Kita punya ratusan jemaat. Orang Kristen ada jutaan, tapi belum tentu yang sesungguhnya dipercaya itu sama. Tetapi ketika yang dipercaya itu sama, ya. Dan ada jumlah yang cukup, tolong itu ada yang bahasa Inggris itu, movement, gitu, tentang movement itu. Ini saya coba merangkum dulu apa yang sedang dikerjakan ya. Movement occurs when a critical mass share the same bahasa Inggris, ya, the same belief at the same moment, karena susah diterjemahkan bagus, ya. Movement itu muncul pergerakan ketika ada sejumlah masa, critical mass yang memiliki kepercayaan yang sama di waktu yang sama. Maka lahirlah pergerakan. Gambar itu adalah Martin Luther King. Bagi yang mempelajari sejarah di Amerika, Martin Luther King Jr. ini orang kulit hitam pertama yang protes kenapa orang kulit hitam tidak dapat posisi, kenapa orang kulit hitam tidak boleh jadi pegawai, kenapa orang kulit hitam dianiaya, kenapa orang kulit hitam itu menjadi orang second citizen dari orang kulit putih. Ada orang kulit hitam, pendeta model saya ini, ya, kemudian nulis katakan, we have a dream. Itu kan, kita punya mimpi dan pernyataan itu dipercaya akhirnya orang kulit hitam bahkan yang kulit putih pun turun ke jalan, saudara. Akhirnya orang ini merubah Amerika, ditembak mati. Karena yang dia percaya ini saudara merubah tatanan sosial. Orang-orang kulit putih yang pada waktu kolonial menjadi sangat ketakutan. Tetapi dia katakan, no, we have dream. Dan Donald Trump, ini kisah nyata. Kita hidup dalam sejarah yang luar biasa loh saudara. Donald Trump 2 hari yang lalu kalau nggak salah atau sehari yang lalu sudah mendatangkan executive order membuka rahasia pembunuhan Martin Luther King. John Kennedy
Jangan tanya kepada negaramu apa yang harus bisa berikan kepada negaramu. Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang bisa kamu berikan pada negaramu. Temannya Soekarno. Kennedy jatuh, Soekarno jatuh, Soeharto naik. Global. Gitu sudah. Kennedy dibuka Donald Trump, bayangkan. Martin Luther King dibuka Donald Trump. Ya. Saudara bisa bayangkan kenapa orang-orang ini berpengaruh luar biasa saudara. Karena dia bisa menggerakkan dengan mimpi yang Tuhan taruh di hatinya. Dan sejumlah cukup orang critical mass share the same belief and the same moment. Dalam bahasa rohani ini yang disebut revival. Kebangunan rohani. Ketika kita percaya yang sama, di waktu yang sama, jumlah ini cukup untuk menggerakkan Indonesia. Amin. Saya berdoa dari angka yang ada, saya tahu, saya menghitung. Siapa yang tertanam betul-betul mau bergerak. Saudara percaya apa yang saya percaya. Apa yang saya nyatakan di mimbar ini kita bergerak at the same time, at the same belief. Saudara percaya tapi waktunya keliru, ya enggak bisa. Tidak terjadi momentum, tidak terjadi pergerakan. Amin saudara. Tapi kalau aku percaya kita punya kredo yang sama. Sebab itu dulu ketika sebelum merdeka kredonya apa saudara? Gampang. Merdeka atau mati. Ya, itu menggerakkan seluruh Indonesia kan. Dipegang sampai sekarang oleh anaknya Soekarno, Megawati. Sebab itu satu-satunya partai yang setiap kali meeting mereka katakan merdeka. Dia ditanya, kita sudah merdeka Bu Mega. Kenapa kamu selalu katakan merdeka? Karena dia selalu teringat untuk dia bisa merdeka, bangsa ini merdeka. Dia butuh waktu yang menyatukan PDI, menyatukan itu semua. Nasionalisme itu saudara, merdeka. Selalu seperti itu bisa mengumpulkan massa. Ya. Mengumpulkan massa itu bisa. Ya. Mengerjakan itu. Itu yang disebut saudara. Movement. Ketika critical mass itu berbagi kepercayaan yang sama di momen yang sama, maka terjadilah pergerakan. Nah kita selalu pergi ke bangsa-bangsa mencari orang-orang critical mass ini. Kita mencari orang-orang sisa ini, the remnant. Gereja Tuhan di tempat ini percaya hal ini. Saya percaya kalau kita menemukan critical mass ini, kita percaya yang sama, di waktu yang sama, Indonesia berubah. Yang sepakat katakan amin. Tidak dibutuhkan yang lain. Dibutuhkan jumlah yang cukup, the critical mass. Yang percaya yang sama, di waktu yang sama, untuk musim yang ini, maka ada sesuatu yang bergerak. Permasalahannya ketika Gus Dur dekrit, berbeda dengan Soekarno dekrit. Ya, kembali ke UD, semua kembali. Ya. Gus Dur dekrit, malah diturunkan sama tentara. Kenapa? Tidak ada yang percaya dia waktu itu. At the same time dia tidak punya jumlah yang cukup untuk membacking keputusannya. Tentara tidak percaya, rakyat tidak percaya, bahkan dia akhirnya diturunkan sebelum waktunya diganti Bu Mega. Begitu kan cerita bangsa ini. Itu yang terjadi saudara. Tetapi yang paling membahayakan ketika ada sejumlah orang percaya yang sama di waktu yang sama. Kalau saudara bisa mengikuti alur berpikir saya sepanjang hari. Sebetulnya saya mengerti, saya pelajari itu the kingdom of apes. Kingdom monyet, kerajaan monyet. Bagaimana satu monyet yang bisa ngomong. Akhirnya bisa membawa pergerakan. Diajari monyet-monyet yang lain. Bahwa kita bukan binatang. Kita bisa bicara. Diajari Pak Agus semua bicara. Maka lahirlah monyet yang bisa ngomong. Maka dia mengalahkan manusia harus kita kalahkan. Karena kita bukan sekedar binatang yang ada di kerangkeng. Tapi kita bisa sejajar dengan manusia. Hak asasi monyet saudara. Itu kan film-film itu. Menarik untuk dipelajari. Saya tertarik untuk bagaimana sebuah ide, sebuah kepercayaan, sebuah kebenaran bisa menggerakkan monyet-monyet yang lain. Saya tergerak untuk melihat apa yang terjadi di bangsa-bangsa. Kemudian saya menemukan buku bagaimana ide dari Calvin, teolog, itu membawa Amerika merdeka, membawa Eropa merdeka. Bukunya belum sampai. Ada bukti-bukti empiris bahwa ketika dia mengajarkan tentang predestinasi, dia mengajarkan tentang kedaulatan Tuhan, mandat budaya. Apa yang terjadi? Bangsa-bangsa yang dulu betapa dahsyatnya
kredo itu. Itu maksud saya. Betapa dasarnya aku percaya itu saudara. Kalau kita bisa meyakinkan seseorang, maka luar biasa penginjilan itu. Saya kasih contoh, saya tidak tahu bisa ngomong sejauh apa. Orang ini orang yang bertobat dari agama. Ya, dia bertobat, Kohani. Dia itu tahu saya di Boston, dia pergi, saya pulang, apartemen saya itu dia yang tinggal. Dia dengar cerita saya, mengumpulkan orang Boston dan sebagainya, dia cari saya, dia ketemu saya. Dia dengar cerita saya selama di sana, ini ada pendekar Solo namanya. Akhirnya dia ketemu sampai ke SMI, dia ngobrol-ngobrol sama saya. Kemudian dia cerita, saya bukan Kristen dulunya, gitu dia. Dia cerita latar belakang agamanya dan sebagainya. Kemudian yang menarik bagi saya, Kohani percaya tidak? Saya cuma butuh waktu 5 menit. Gitu Pak Anton. Maksudnya apa? Saya cuma butuh waktu 5 menit. Temukan saya dengan seseorang, saya akan rubah orang itu jadi teroris. Saya kaget saudara. Orang itu ngomong seperti itu. Maksudmu apa saudara? Kemudian dia cerita sesuatu yang membelak-belakan mata saya. Ya saya sudah tahu jalan masuknya. Bagaimana mengubah kredo orang itu. Sehingga akhirnya orang itu percaya membunuh saudara itu pahalanya besar. Saudara ngerti ya? Dirubah kredonya. Begitu saudara berubah kata aku percaya, aku dah tidak percaya lagi gereja. Selesai. Saudara tidak ke gereja lagi. Betul tidak saudara? Ketika saudara percaya apa yang saudara percaya. Sebab itu kredo saudara, aku percaya ini harus selalu dijaga. Ya, apa yang kita percaya itu harus ada yang seharusnya kita percaya, ada yang sebenarnya kita percaya. Betul saudara? Dan tolong dilanjutkan kalimat selanjutnya. Iman itu adalah jarak saudara. Yang saya temukan adalah iman itu jarak antara apa yang seharusnya kita percaya dengan apa yang sesungguhnya kita percaya. Perhatikan kalimat, iman itu jarak antara apa yang seharusnya kita percaya dengan apa yang sebenarnya kita percaya. Ada gap, ada jurang. Kita seharusnya percaya beribadah itu banyak berkatnya. Apa saudara? Tapi realitasnya kita jarang ibadah. Kenapa? Karena itu yang sesungguhnya kita percaya. Betul? Bahwa kita tidak percaya ibadah itu ada berkatnya. Kita seharusnya banyak menolong, mengikut pelayanan, memberkati. Apapun yang kata seharusnya di Alkitab ini. Ya, yang kita ada banyak seharusnya yang diajarkan Pak Pendeta, diajarkan banyak hal. Nah, kita punya gap antara seharusnya kita lakukan dengan apa yang sebenarnya kita percaya. Di gap itulah kita butuh percaya, kita butuh iman. Sebenarnya saya juga tidak seharusnya mengerjakan ini, uangnya nggak ada. Oleh sebab itu saya butuh iman supaya apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang seharusnya saya percaya itu bisa saya kerjakan. Amin. 9 hari saya pulang, saya tidak sama lagi Pak Agus. Putari kan. Hidup saya sudah berubah lagi. Karena setiap kali saya bepergian, otak saya, roh saya diupdate dengan kondisi waktu itu. Tolong diperlihatkan peta Asia. Ya, yang tadi siang sana. Ada 2 peta dulu. Nah ini agak gelap tetapi it's okay. Ya. Gereja kita bukan gereja besar. Pergerakan kita yang bersama-sama kita pun sebetulnya tidak terbesar juga di Indonesia atau di. Tetapi ada sesuatu yang signifikan gitu. Jangankan mikirkan Asia. Mikirkan Asia Tenggara aja. Kadang saya pikir ini waktunya Asia Tenggara gitu. Pulang dari Korea ini 100% hati saya percaya. Ya, bahwa ini waktunya Asia dikerjakan bagi Tuhan. Bukan lagi bahkan bayangkan saudara, Tuhan terus aku ngomongnya piye ke Mbah Anton gitu loh. Aku ngomongnya piye ke Mbak Marno, ya aku ngomongnya piye ke Mbah, aku ngomongnya piye ke jemaat gitu ya. Ngomong gimana? 9 hari pulang, wong katanya mau ke Myanmar, ke Laos saja kok ora iso mbayangke ya. Bangankan gitu, mbayangke Manado, Nias yang kita mau berangkat ke pulau-pulau aja kaduan. Pulang-pulang wis ngomong kita akan ke Kazakhstan. Kan repot saudara. Tapi gimana saudara, hidupku bukan aku lagi, Yesus yang di dalamku.
Saya ditantang juga, saya kesaksian ini kan pergumulan saya sudah. Kan saya juga ditantang, saya percaya atau saya tertawa. Begitu ya Pak Udin ya. Tantangannya kan selalu itu. Ya. Saya milih saya percaya. Apa yang seharusnya saya lakukan, saya tidak tunggu waktu. Ketika hati saya buktinya sudah ada minggu depan setelah minggu sore saya disuruh menceritakan ini di bangsa-bangsa lewat RTOD. Nanti kalau sudah mau lihat saya mau terangkan lebih detail lagi. Ya, tentang the book of Asia. Bagaimana Asia dibuka Tuhan. Saya mengharapkan, berdoa. Bapak-bapak ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu mungkin saya orang biasa Pak Hani. Saya tidak ngerti itu apa, tidak apa-apa Bu, tidak ngerti itu. Tapi percaya saja. Amin saudara. Percaya anak cucu kita. Apa yang dilakukan bisa kerjakan untuk Tuhan. Saudara lihat di atas sana itu North Asia, itu Rusia. Rusia itu paling atas saudara. Masuk dalam benuanya. Yang biru itu timur, Cina itu. Cina yang di pojokan sana itu ada buntut, itu Jepang. Ada di tengah saya biru itu di situ, Korea itu di situ, diteluk di situ. Kemudian Sentral Asia yang paling tidak dikenal. Kazakhstan dan tan lain. Natan mungkin juga di situ. Ada tan di itu. Yang paling tidak dikenal itu Sentral Asia. Kemudian South Asia itu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan segalanya. Yang kayak buntut orang itu kita. Asia Tenggara. Yang merah paling pojok kiri itu West Asia. Itulah yang namanya Timur Tengah. Di situ ada Jordania, di situ ada Mesir, termasuk Afrika dikit. Kemudian Saudi Arabia, Mekah, Madinah, semua di West Asia. Semua. Saudara, yang mengejutkan saya Tuhan ingatkan. Lihat yang kuning itu. Yang kuning itu bagian dari Asia. Dan saya pernah ke situ, saya lewat ke jembatannya. Itulah di Istanbul ketika Asia dan Eropa itu tersambung saudara di Turki. Itulah yang disebut Eurasia. Euro dan Asia jadi satu. Kemudian saya diperlihatkan itu satu tanah yang sama. Untuk percaya ini Bu Esther, biarpun saya ngajari kamu tak marah-marahin, tak ajari ya marah-marah ya. Ya, biarpun saya makan permen karet, tak makan gitu ya, supaya saya bisa percaya. Saya pun memaksa diri saya tuh Tuhan, iki angel gitu. Kenapa enggak Asia Tenggara dulu, kenapa enggak saya selesaikan pulau-pulau dulu, enggak semua grupnya aja saya selesaikan dulu. Tuhan ngomong apa saudara? Enggak ada waktu. Kamu mau melakukan sekarang atau tidak? Kemudian Tuhan ngomong lagi seperti ini saudara. Yang melakukan karena aku, kenapa kamu cerewet? Tak pikir-pikir, ya benar juga ya. Dasarnya apa? Aku tahu kepunyaanku, ini kerjaanku. Gue merasa enggak bisa. Sekarang saya sadar saudara. Yanti itu kalau belajar khotbah kan tanya, piye khotbahku tadi? Kamu itu, kenapa orang belajar khotbah pertama, belajar ngomong pertama di mimbar selalu tanya seperti itu. Bu Esther juga gitu, WL pertama gimana tadi, gimana tadi. Kelihatannya kan bagus saudara. Tapi sebetulnya orang ngomong semacam itu supaya apa? Apa kata manusia tentang pelayananku. Begitu kan saudara? Sebetulnya cuma aku ki apik orang mau ngomong khotbahku apa enggak. Dulu saya juga gitu saudara. Sekarang saya enggak peduli. Setiap kali saya mau memastikan Tuhan ngomong apa sama saya kerjakan. Yang saya tanya ke diri saya, ini Tuhan bukan. Kalau bukan Tuhan, stop. Kalau ini Tuhan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, jalan. Karena ada akhirnya, saya harus memastikan ini Tuhan. Saya berdoa sudah menangkap hal ini. Amin saudara. Begitu kau sudah menangkap hal ini, aku percaya. Ya, saya menceritakan gambar ini saudara untuk memberikan gambaran kepada saudara. Betapa kadang kita Tuhan besar. Can I do it? Dan Tuhan katakan, no you can. Tuhan kamu bisa enggak? Enggak bisa kamu, tapi aku bisa. Dasar yang teguh, apa Bu Esther? Tuhan mengenal kepunyaannya. Betul Pak Riki? Bukan karena Pak Riki bisa, bukan karena saya bisa, bukan karena gereja ini bisa. Tapi karena Tuhan bisa. Jadi saya katakan, kalau Tuhan suruh bangun, gambar dulu lah. Wong kamu gambar enggak gambar ya juga enggak punya uang. Habis 300 juta sama habis 3 miliar, habis 30 miliar sebetulnya sama aja. Kenapa? Kodoran didite saudara. Jangankan 300 juta, jangankan 3 miliar. 30 juta aja enggak punya, utang-utang. Betul enggak saudara? Jangankan 30 juta, 3 juta aja mungkin beberapa dari kita juga enggak punya. Lagi enggak punya memang. Nah
Kalau 3 juta nggak punya, 30 juta tidak punya, 300 tidak punya, 3 miliar tidak punya, 30 miliar juga tidak punya, sama-sama tidak punyanya. Mau percaya aja yang besar sekalian. Mau percaya aja Tuhan maunya apa. Kena tidak dipikiri saudara. Percaya saja bahwa Tuhan mengenal saya. Tuhan punya gerejanya. Tuhan punya pekerjaannya. Yang kita harus pastikan apa? Ini Tuhan bukan, betul gak? Itu aja. Kalau Tuhan katakan, this is me. Dan ini yang ngomong bukan saya. Bangsa-bangsa datang, bapak-bapak minimal critical mass. Bapak-bapak yang jemaahnya ribuan, jutaan, sudah pergi 30 tahun pergi bangsa-bangsa menyatakan, Asia, will you love me forever? Asia, ini waktumu. Ya saya percaya saja. Karena saya nangkep, mereka juga nangkep. Akhirnya saya mengerti, this is the time for me to think Asia. Gitu. Dan berkali-kali saya kepengen pulang ke Amerika. Belum punya waktu, belum ada uang, belum ada kesempatan. Betul gak saudara? Saya ditanya, Pani kenapa nggak kembali ke Amerika? Ya, saya juga menang ditanya. Saya enggak punya uang Pak. Mungkin enggak mungkin semacam itu. Ya tapi dia kan bisa mengerti dari bahasa tubuh saya. Ya, coba diatur dulu kalau saya bisa memberkati misalnya. Ya saya diam aja gitu, enggak anu. Karena saya belum dapat apa-apa tapi sense saya taruh di hati saya. Ketemu lagi saudara. Saya ngomong Korea macam-macam, tanya yang sama, sudah disiapkan dulu Amerikanya. Harus ketemu dulu dengan hamba-hamba Tuhan sini sehingga nanti langsung saya tahu, this is God. Ini waktunya Tuhan. Untuk saya siapkan. Nah, saya bisa nunda-nunda waktu atau saya bisa bergerak. Saya siapkan semuanya, saya siapkan bulannya, saya coba siapkan semuanya. Gitu cara kerjanya Tuhan. Waktu saya tidak banyak, waktunya Tuhan tidak banyak. Ada timing yang Tuhan mau kerjakan untuk saudara dan saya. Dimulai dari simple, baik itu pribadi maupun itu korporat. Pertanyaannya sama saudara. Apakah sudah percaya? Coba gambarnya saudara, peta Asia ini untuk kita sama-sama. Nah, coba kita angkat tangan. Saya undang untuk bangkit berdiri sebentar yang bisa bangkit berdiri. Kita angkat tangan, saya ajak sidang jemaat untuk berdoa. Ya. Bapak kami percaya Tuhan, peta ini ada bukan karena kami harus pergi ke sana. Tapi kami sedang diajar Tuhan untuk percaya. Sebab itu kami menumpang tangan, ini waktunya untuk Asia. Seberapa kecil yang bisa kami kerjakan untuk benua ini Tuhan. Melalui gereja ini, melalui keluarga kami, melalui hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah Asia untuk kerajaan surga. Dan kami akan melihat mulai dari utara, selatan, timur, barat, sampai Sentral Asia dan Southeast Asia. Kami akan melihat kebangunan rohani yang baru. Kami melihat sesuatu yang dibuka Tuhan dan tambahkan iman kami untuk memberkati Asia. Dan kami akan melihat yang sesuatu yang belum pernah dibuka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Simple saudara. Untuk menambah iman kita. Sebab itu iman adalah jarak antara apa yang seharusnya kita percaya dan apa yang sebenarnya kita percaya. Tolong dibaca itu sekali. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Iman adalah jarak antara apa yang seharusnya kita percaya dengan apa yang sebenarnya kita percaya. Hani Setiawan. Ya. Dan saya mau ulangi sebentar. Lalu bagaimana kita bisa mengerti apa yang sebenarnya kita percaya. Yang pertama, bagaimana kita tahu apa yang kita percaya? Lewat ujian. Ujilah aku. Saya sekarang mau baca ayatnya. Mazmur 26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat 2. Saya minta D ya Pak Ferry. Ayat ini terkenal. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 2 bro. Ya. Selidikilah, ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Dulu lagu ini saya tidak begitu suka. Sudah lagu selidiki gitu. Ya, untuk apa gitu. Sekarang saya mengerti. Kita harus menyelidiki batin dan hati kita. Sampai kita tahu what we really believe. Posisi kita, apa yang sebenarnya kita percaya. Apakah kita percaya Tuhan kita maha besar? Amin, amin.
But do we really believe? Selidiki aku. Sebab itu lagunya kan jelas. Selidiki aku. Betul sudah? Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, ngomongnya sama Tuhan. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi yang nyanyi sebagai selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ayat yang sama di Mazmur 139. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Coba lihat itu Mazmur. Perkataan yang luar biasa saudara. Dia berani terbuka. Kenapa worship kita ada di ruang Maha Kudus Tuhan. Dan cuma ngomong Tuhan, hatiku terbuka, jiwaku terbuka, selidiki aku. Amin saudara. What do I really believe? Apa yang sesungguhnya aku percaya? Jangan-jangan aku berbeda dengan yang lain. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Daud itu perkataannya luar biasa, betul gak? Bahkan jauhkan aku dari dosa yang aku sendiri tidak tahu. Kita tertipu dengan presuposisi kita. Ya, kita banyak asumsi-asumsi pikiran kita bukan lahir dari firman, tapi lahir dari mana saudara? Lahir dari apa kata orang tua kita. Menjadi orang Chinese sepanjang hidup kita, lupa jadi orang Kristen. Kita jadi orang Jawa sepanjang hidup kita, lupa jadi orang Kristen. Ada banyak budaya Chinese yang bukan dari Tuhan. Kita mau Chinese New Year gitu kan. Kita ada apa itu namanya? Tahun ular ya. Tahun ular. Dan habis tahun naga ya. Tahun ular, tahun macam-macam orang Cina itu ya. Ada tahunnya sendiri. Habis lebih gila lagi nanti kita akan Sinca bagus, Natal kebaktian Chinese New Year, semua pakai baju ular gitu. Saya rekoso gitu. Ya, itu yang dipercaya mereka. Ada bagian-bagian dari tradisi yang bukan dari Tuhan dan harus dikenali, dipisahkan, dikonstruk dalam bahasa filosofinya sampai akhirnya kita betul-betul tahu apakah Yesus cukup bagi kita atau Yesus plus berkat baru cukup bagi kita. Ternyata kalau kita tidak pegang uang, bingung realitasnya. Dan kita ngomong Tuhan itu baik. Tuhan katakan semprul kamu. Gitu ya. Ngomong tok. Begitu kamu ada masalah, kamu kelihatan. Ya, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Saudara mau, saudara, mulai hari ini hidup kita bukan kata orang, apa kata diri kita tentang diri kita sendiri. Ya, kita selidiki hidup kita sampai kita benar-benar percaya. Dan ujian yang kedua, keadaan yang akan menguji kita. Ya, ujilah aku. Yang kedua, bisa melihat apa yang sesungguhnya kita percaya. Diuji keadaan.
1 Korintus 3 ayat 11 itu tentang api yang membakar sehingga hanya emas yang terlihat. Ya, saya mau lompat aja, saya enggak baca itu dulu. Ya, nanti kita baca Ayub sebentar. Emas itu saudara kalau dibakar sampai mengkilap. Ya, begitu emas di puncak kepanasannya, maka emas itu jadi cermin. Kenapa kita harus dibakar seperti emas? Hanya emas satu-satunya yang bisa berubah jadi cermin. Sudah bisa ngerti itu? Pernah mendengar ini? Ini bukan ilustrasi. Ya, kalau hidup kita emas, saudara, kita dibakar dengan api dan menyala dan hidup kita emas, kita jadi cermin. Orang lihat kita, lihat Yesus. Oh, keren kok saudara. Orang lihat saudara, ki Yesus ki. Ini orang Kristen pasti. Karena apa? Dia melihat cara ngomong kita, cara pikir kita, behavior kita, keluarga kita, cara bisnis kita, cara kita melangkah seperti Yesus. Motifnya Yesus, cara kerjanya Yesus. Ini mesti muridnya Yesus, gitu loh saudara. Ini mesti Tuhan. Orang ini punya Tuhan. Saudara jalan gitu. Simple. Saya dirangkuli beberapa orang Korea. Ya, bahkan ada orang Korea kecil gitu mudah. Ya, mereka kan enggak ngerti. Dia pertama kali ikut gathering. Nyebut saya apa itu? Papa Pastor, Papa Pastor. Minta foto apa gitu, lebih kecil dari Ting Ting ya. Kemudian saya foto sama anaknya, Bu Lili dan sebagainya. Dia, saya tak ajak ngomong, kamu siapa? Saya bilang, ngomong, saya itu baru pertama kali, saya enggak tahu ini apa, gathering ini. Dia ngomong gitu Pak Agus. Tapi di panggung saya lihat kamu, saya kepingin ngomong sama kamu, gitu. Ya sudah, orang Korea loh saudara. Orang yang ngomong dia masih kecil, Papa Pastor, saya boleh tahu. Kau punya WA, mau tak kasih nomor WA. Ternyata orang Korea tidak WA-an. Ya sudah ya. Kemudian ternyata Instagraman saya di add itu. Ada itu. Di add, Papa Pastor, this is me. Namamu siapa? Nah, gitu. Wah ngele jenenge. Pakai bahasa Korea omon-omon gitu. Kemudian dia, nama saya David dan Salomo. Saya itu kan bingung, Daud dan Salomo jeneng wong lanang ki wong wedok cilik gitu. Namamu siapa? Daud dan Salomo. Akhirnya saya ngerti. Orang Korea itu punya kebiasaan aneh Pak. Jadi namanya Daud diambil Da. Salomo dipanggil Sol. Maka namanya Dasol. Wow, jadi kelihatannya nama Korea Dasol itu David and Solomon gitu. Wah, jadi punya kebiasaan yang berbeda saudara. Saya ngomong sama saudara, cerita semacam itu beberapa kali. Kemudian saya dirangkul orang Korea yang lain gitu. Saya itu enggak ngapa-ngapa. Dia ngomong sesuatu seperti saya enggak enak ngomong seperti ini. Dipikir memuji diri sendiri. Tapi saya mengerti. Dia ngomong seperti ini di panggung saudara. Sebelum dia ngambil mic dia cuma ngomong seperti ini. Ya, setiap kali kamu ngambil mic dan ngomong sesuatu. Entah itu apa yang kamu ngomongkan. Atmosfer berubah. Thank you Papa Hani. Gitu. Padahal itu saya cuma apa saudara? Apa teh. Aku itu bingung pada nge-rap. Wah jurusnya son-son tak pakai toh. Akhirnya saya bingung saya mau son-son sama. Ya gimana caranya. Yesus Tuhan. Apa teh son-son sama jurusnya Gio. Saya mau gini-gini tapi sungkan saya. Sekop saya mau tak gininya Gio itu. Mau tak gini. Tapi saya sungkan. Wah ini dipikir sesat atau gimana. Jadi saya agak calm down sedikit. Sudah lihat di videonya gitu. Saya cuma gitu. Ya. Saya lagi meeting dengan Rachel dan Trabina suatu sisi sama Rosi dan Henry online. Dipanggil di panggung saya lari gitu. Aduh di belakang dipanggil. Kasih mic. Saya disuruh ngapa? Ya whatever gitu. Bayangkan saudara. Yakinnya saya ngomong yang Tuhan taruh teks gitu. Ya saya ngomong yang memang saya omongkan saya ngerti di hati saya. Begitu dengar seret gitu. Cuma gitu aja. Saya langsung mengerti saudara. Di satu titik. Apapun kita. Kalau kita hidup kita sudah sampai titik. Hidupku bukan aku lagi. Apapun yang kamu omongkan, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu kerjakan. Orang bisa jadi cermin gitu saudara. Sampai satu titik. Keadaan akan mengetes kita sampai di mana. Ujian keadaan. Dan Ayub akhirnya menyadarinya. Ayub 42 dia ngomong seperti ini saudara. Ayub 42 dia bicara seperti ini. Ayat yang kelima begini firman Tuhan.
Saya mulai baca yang keempat ya. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ya bayangkan ayat yang selanjutnya bro, ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalimat ini kan luar biasa. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Katakan kiri kananmu, matamu sendiri yang memandang Tuhan. Amin. Matamu sendiri, bukan matanya Pak Hani, bukan matanya orang lain, matamu sendiri ya yang memandang Tuhan. Ayub, di awal Ayub 1 dikatakan Tuhan sampai bangga ngomong sama setan, bayangkan ngomong dengan semua yang datang kepadanya. Lihat itu anakku Ayub. Kalau kamu mau uji saya izinkan. Orang ini luar biasa. Ayub sebelum diuji sudah luar biasa. Saudara, setelah diuji semakin luar biasa. Amin. Berbeda 2 kali lipat. Itulah keadaan akan menguji kita. Apa yang sesungguhnya kita percaya. Ayub akhirnya mengerti ada presuposisi. Ada bagian dari yang dia percaya itu bukan Tuhan. Apa yang dia percaya? Bahwa saya tidak salah. Orang lain yang salah. Gitu loh. Istriku yang salah. Anak-anakku yang salah. Kenapa saya dihukum Tuhan? Dan kemudian ketika setelah ujian. Akhirnya dia mengerti. Aku pun salah. Beda atau saudara? Beda sekali. Hatinya sudah betul-betul dihancurkan Tuhan. Mataku memandang Tuhan. Keadaan akan merubah saudara. Ketika kita merasa kita paling betul dalam hidup kita. Ya, saya langsung lompat dulu sebentar saudara. Yang not to remember itu. Saya jangan lupa ini. Sebab itu saya percaya dari perkataan Ayub ini. Apa yang sesungguhnya kita percaya. Yang tadi bagi di kalimat terakhir ini coba ya. Apa ini belum diganti lagi. Apa yang sesungguhnya kita percaya. Bukan aku. Apa yang sesungguhnya kita percaya membawa kita kepada posisi kita hari ini. Semua adalah keputusan kita sendiri, bukan orang lain. Ya, baca ya, kata aku diganti apa karena itu salah redaksi. Baca 1, 2, 3. Apa yang sesungguhnya kita percaya membawa kita kepada posisi kita hari ini. Semua adalah keputusan kita sendiri, bukan orang lain. Jangan pernah salahkan orang lain. Suami jangan salahkan istri. Kenapa? Ya itu kan istri yang milih kamu. Istri jangan salahkan suami. Suami kan yang milih kamu juga. Betul tidak? Jangan pernah salahkan anak. Betul tidak? Itu kan pemberian Tuhan. Anak jangan salahkan orang tua. Selalu kita itu menyalahkan orang lain. Sebab itu ketika dosa masuk, Adam nyalahkan Hawa, Hawa nyalahkan ular. Gitu. Ular nyalahkan siapa? Nyalahkan Tuhan balaan, kurang ajar banget. Ya, mau saling menyalahkan. Tidak saudara. Begitu kita mengalami masalah, menghadapi tantangan, menghadapi keadaan apapun. Keputusan-keputusan kita masa lalu yang membawa saya ke posisi hari ini. Dan keputusan-keputusan masa lalu kita itu diambil karena apa yang kita percaya. Betul kan saudara? Pasti orang akan memberi ini kamu gini, jangan gini, jangan gini. Saya dikasih tahu, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Saya yakin waktu itu, saya harus mengerjakan ini. Saya punya gelar MBA, saya tahu hitungan saya sudah betul. Ini udah betul, semua betul. I did it. Saya ngambil keputusan itu sendiri. Saya ambil itu tanda tangan sendiri. Ya, saudara utang kur, saudara utang pinjol, saudara utang, jangan. Istri kenapa kamu kena pinjol? Oh suamiku tidak membiayai aku. Yang tanda tangan kamu bro. Jangan salahkan orang lain. Betul enggak? Jangan pernah salahkan orang lain. Apa yang kita percaya itu akan menentukan posisi kita hari ini. Sebab itu kalau kita mau merubah masa depan kita, rubahlah apa yang kita percaya. Amin sudah. Sehingga kita akan mengambil keputusan-keputusan yang sesuai firman Tuhan dan pasti diberkati. Kesalahan kita karena kita salah mengambil keputusan. Kenapa salah mengambil keputusan? Ya karena kita percaya apa yang kita percaya. Maaf ya Pak Supri ya. Kamu juga ngambil keputusan masa-masa lalu. Kan selalu sulit berdiskusi sama Pak Supri itu. Karena ada tembok besar di kepala dia yang namanya Suprianto.
Ya. Saya kan kenal Supri lama. Saya ngerti cara ngambil keputusan dia. Ketika kan ada Imadio Kingdom Business Incubator. Apa yang saya kerjakan, saya ditanya. Sebetulnya cara saya menginkubasi, banyak orang masih belum ngerti. Saya melakukan bisnis hari-hari ini. Saya tidak peduli produk dan servisnya dulu, saudara. Saya peduli bagaimana cara orang itu mengambil keputusan. Karena itu inti keberhasilan, saudara. Betul kan, saudara? Bagaimana Rick Warren mengambil keputusan. Bagaimana Bill Gates mengambil keputusan. Elon Musk mengambil keputusan. Seperti itu. Elon Musk kurang 1 bulan perusahaannya akan bangkrut. Dia beke semua untuk space, untuk Mars. Ya, dia bergerak dengan sangat cepat gitu. Sekarang dia $51 billion perusahaannya. Karena the way he make decision. Kenapa dia ngambil keputusan semacam itu? Karena dia percaya sesuatu. Ya, yang kepercayaan ini, asumsi dasar ini, presuposisi inilah yang menentukan keputusan-keputusan kita. Sebab itu jangan salahkan orang lain. Sebelum saya lupa ayat ini, kata-kata ini lebih tepatnya. Dibaca sekali lagi. Apa yang sesungguhnya kita percaya. Membawa kita kepada posisi kita hari ini. Semua adalah keputusan kita sendiri, bukan orang lain. Betul Pak Ricky? Betul Pak Rio? Betul Bapak-Bapak Ibu semuanya. Apapun posisi kita hari ini karena keputusan kita di masa lalu. Jadi ada ujian keadaan dan yang terakhir saudara, semua yang kita percaya. Yang semua yang kita believe, sistem belief kita harus ada standar. Itulah kanon, itulah Alkitab. Yang ketiga, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Tadi ujilah diriku sendiri, ya diri sendiri. Yang kedua, ujilah kemudian melalui keadaan. Dan yang ketiga, diuji dengan firman. Kenapa harus belajar Alkitab mulai hari ini? Karena apa yang sesungguhnya kita percaya, kita pikir itu melakukan yang baik. Bayangkan saudara, Donald Trump mengambil keputusan di hari pertama. Amerika sekarang cuma laki dan perempuan. Paspor itu dulunya, paspor Amerika 4 tahun terakhir, laki dan perempuan dan keting. Bayangkan ada namanya kelamin keting, saudara. Katakan kiri kananmu, kue keting apa? Keting itu biasa. Kenapa saya bilang keting? Karena X, saudara. Piye keting? Sama Donald Trump dihapus, Pak Agus. Tidak boleh ada keting. Adanya boleh laki dan perempuan. Siapa yang protes nomor 1? Sorry to say, ini online. Saya harus ngomong apa adanya. Teman-teman teolog saya malah protes, saudara. Saya sudah geram Pak Rio sebetulnya. Tapi saya sudah ikut gathering cukup banyak. Hati saya sudah soleh. Saya akan pakai cara untuk menyadarkan mereka. Saya katakan menyadarkan mereka. Bahwa Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Tidak usah ditambah-tambah. Mosok diimbui. Gitu ya. Dan di hari minggu lalu, Thailand akhirnya mengumumkan kawin laki-laki dan laki-laki itu resmi. Tahu apa yang terjadi? 1.000 pasangan langsung mendaftar. Dulu kan memang ada orang banci itu dari dulu ya Pak ya. Ya orang Sri Mulat, orang apa itu kan ada yang model banci-banci gitu. Yaitu 1-2 gitu. Ya. Tapi kemudian dijadikan standar, itu kan ya itu diuji firman. Dan ini berkelahi bisa. Karena firman Tuhan dianggap kuno. Ya. Apa yang sesungguhnya kita percaya. Karena kemudian kita mengatakan, oh bunuh diri. Ya itu nanti biar tak hadapkan Pak Billy aja itu. Ya. Orang bunuh diri bisa selamat. Wah itu sama Pak Billy bisa dikuliti habis itu. Ya. Kemudian contohnya Simpson. Nah itu. Firman Tuhan mengatakan apa? Ini musim bunuh diri. Gitu ya Pak Randy ngomong. Ini orang lagi musim bunuh diri. Kemudian teolog yang terkenal pengikutnya banyak mengatakan. Karena Tuhan sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Bunuh diri pun bisa selamat. Kalau sudah dipilih Tuhan selamat. Aku dengar gitu tak sowek-sowek. Tapi itu Facebook nyowek EPI gitu. Karena kalau dibaca orang-orang yang sudah mau bunuh diri. Bablas loh Pak Agus. Kalimat itu menjustifikasi memberikan teologi yang kuat untuk anak-anak kita mencolot dari loteng 5, loteng 6. Kok iya bisa orang-orang semacam itu? Padahal pakai firman. Ya mungkin saya ngerti maksudnya lah. Ya.
Ada case-case semacam Simpson semacam itu gimana, itu termasuk sacrifice atau suicide dan sebagainya. Tapi itu kan bisa di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang akademis dibicarakan. Di media massa, di sosial media, di mana saat ini kita sedang kebingungan. Di Surabaya, di Semarang, di Jogja, ada roh bunuh diri di mana-mana. Kenapa seperti itu, Pak? Karena saya nggak ngerti apa sesungguhnya yang membuat mereka berteologi. Mungkin teologi mereka bagi mereka, teologiku benar, kamu salah. Mungkin itu maksudnya, gitulah, berteologi. Dan saya tidak mau berteologi semacam itu. Kenapa kita berteologi? Saya mau kenal Allah saya. Karena Allah saya sudah kenal saya. Amin sudah. Kenapa saya baca Alkitab? Saya mau belajar firman Tuhan. Saya kepengen tahu Tuhan saya yang membelah laut merah. Saya kepengen tahu Allah saya yang menyelamatkan saya. Saya kepengen tahu yang mengatakan there is none like me. There is no one like me. Saya kepengen tahu Tuhan yang seperti itu. Saya kepengen kenal dia. Sehingga ketika saya nyanyi in Christ alone, saya menangis. Saya mengerti Allah itu. Itu tujuan saya berteologi. Sehingga ketika saya menghadapi hidup ini, menjalankan mandat hidup ini, saya teguh karena saya punya Tuhan yang tidak ada lawannya. Amin. Firman Tuhan akan menjaga kita, menghidupi kita. Dan secara cepat saya mau katakan kepada saudara, langsung aja. Waktu tidak ada. Kita nanti akan belajar ya di Bible study. Yang saya percaya kita harus punya 5 pertanyaan dalam hidup ini. Ya. 5 pertanyaan ini yang akan mengerti apa yang seharusnya kita percaya. Pertanyaan pertama adalah siapakah Allah kita? Simple saja. Siapa Allah itu bagi orang Kristen? Bagi kamu Pak Agus, bagi saya. Siapa Allah kita? Trinitas itu seperti apa? Apa yang dikerjakannya? It's all about God. Jadi bukan yang lain. Ya, ini pertanyaan sederhana tapi filosofis. Bagaimana dia mengerjakannya? Untuk siapa tujuannya? Ini kalau dikasih judul saudara, maka lahirlah yang namanya teologi. Siapakah Allah kita itu? Itulah kita belajar Trinitas. Apa yang dikerjakannya, kita belajar apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Itulah yang disebut kristologi, tolong ya. Ya. Pertanyaan ini akhirnya ketemu seperti ini. Bagaimana dia mengerjakan? Roh Kudus yang mengerjakan semuanya. Untuk siapa? Untuk kita manusia, antropologi. Tujuannya untuk apa? Satu mempelai, satu gereja. Eklesiologi, gereja. Ini bahasa sulitnya Pak Anton. Ya. Jadi sebetulnya begitu kita punya iman dan percaya. Siapa Allah saya? Siapa Kristus itu? Siapa Roh Kudus itu? Dan kenapa dia mati untuk saya? Bagaimana Roh Kudus mengajar saya manusia yang berdosa ini? Siapa manusia itu tubuh dan jiwa? Bagaimana roh saya bisa komunikasi dengan Tuhan? Bagaimana manusia rohani saya bisa bertumbuh? Dan akhirnya saya mengerti tujuan semuanya ini. Bukan saya yang punya bisnis yang lebih besar. Tujuan punya saya seperti ini bukan cuma punya pelayanan yang lebih bagus. Bukan cuma saya bisa memberikan rumah bagi keluarga saya. Tujuan akhirnya adalah satu gereja. Satu mempelai. Satu tubuh. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan katakan. One bride, one body. Itulah kehendak Tuhan. Tujuan akhir semuanya ini adalah ketika kita menjadi one. Menjadi satu saudara. The oneness. Seluruh dari kita satu dengan Abraham. Kita satu dengan Ishak. Kita satu dengan Yakub. Kita sedang preparing. Kita sedang menyiapkan mempelai. Luar biasa kan saudara. Dan ini suatu cerita. Apa yang aku percaya ketika kita menangkap ini agak sedikit berat kalau sudah sampai di sini. Ya. Tetapi ini konteksnya. Siapa Tuhan saya? Saya mau bacakan Mazmur 115 yang terakhir. Mazmur 115. Begini firman Tuhan. Saya mau bacakan ayat 4-7, Mazmur 115 ayat 4-7. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Oke. Mempunyai mulut tapi tidak dapat ngomong. Punya mata tidak dapat melihat. Ayat yang ke-6, punya telinga tapi tidak dapat mendengar. Punya hidung tapi tidak bisa mencium. Ayat yang ke-7, punya tangan tidak dapat meraba. Punya kaki tapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Lanjut ayat 8.
Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Betul sudah? Dan semua orang yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya Tuhan yang salah. Kita percaya berhala Pak Anton. Punya mata raiso nonton, muka no muto. Ada orang kok sadis. Punya telinga gak bisa mendengar. Pejabat-pejabat itu. Indonesia lagi geger. 800 hektar laut punya HGB. Punya sertifikat. Saya nggak membayangkan yang laut aja di kapling, apalagi yang di darat itu. Yang bukan tidak dimiliki siapa, tanah-tanah kosong itu habis semua pasti itu. Saya membayangkan, wah ya ampun astagfirullah. Kenapa? Mereka menyembah, saya nggak ngomong agamanya. Saya cuma dari perilaku para pejabat ini, kita cuma bisa ngambil keputusan. Mereka menyembah mamun, menyembah berhala. Punya mata, nggak bisa lihat. Wah masyarakat 10.000 pun angel. UMR itu cuma 2 juta loh saudara. Betul kan ya? Paling banyak 2,5, enggak sampai 2,1. Sudah saya hitung. 12 tahun, 12 bulan berarti cuma berapa? 2 juta kali 12. 24 juta. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu 54 juta. Tak perlu bayar pajak. Partnesan, full timer yayasan, tidak punya NPWP semua. Kenapa? Di bawah PTKP semua. Tidak mungkin dikejar pajak. Kenapa? Apa yang dikejar? Orang dia apa-apa saudara. Sementara yang 1 triliunan. Kayak gitu. Punya mata tidak bisa melihat para pejabat itu. Sebab itu saya hamba Tuhan di tempat ini. Saya kepengen gereja ini kaya raya. Tapi saya janji di depan mimbar ini. Tidak akan memperkaya diri saya. Uang itu harus untuk melayani jemaat. Amin sudah. Uang itu untuk melayani kota dan bangsanya. Sebab itu saya masukkan bendahara tempat ini bukan dari keluarga saya. Minggu depan kita akan penabisan. Saudara harus tahu, bendahara yang kita panggil orang asli. Bukan dari keluarga saya. Biar dicek Kriswanti sendiri. Nanti saudara tanya sama kalau mau tanya. Kita akan perbaiki semuanya. Tujuannya untuk apa saudara? Saya tidak bisa mengkritik orang lain terus. Saya harus mulai dengan gereja ini. Saya harus mulai dengan diri saya sendiri. Amin saudara. Saya tidak ngambil perpuluhan saudara. Perpuluhan yang saudara berikan itu tak bagi untuk full timer. Dan beberapa anak pendeta di sini. Yang punya anak punya apa? Kalau saudara mau full timer ya dibagiin. Betul. Ya karena belum banyak, ya baginya belum banyak kadang-kadang. Kalau pas ada saya dikirim, kalau pas tidak ada dan sudah berapa bulan tidak ada, saya tidak dikasih. Makan dari mana? Tuhan kasih makan. Dengan cara Tuhan sendiri. Kenapa? Saya tidak punya, saya tahu lagi sulit. Jemaat sendiri, per bulan cuma 2 juta, 3 juta. 3 juta aja saudara, setahun cuma 36 juta. Masih PTKP. Tidak kena pajak Pak. Betapa miskinnya kita ini. Betul loh, kita itu miskin sekali gitu loh. Sebab itu kalau saya bersuara untuk mengerjakan bangsa ini itu kaya saudara. Gereja Tuhan harus berdoa, bersuara mengerjakannya. Jangan diambil uangnya. Berikan untuk rakyat. Kita dikasih ratusan juta for free. Proyeknya belum ada. Dikirimi Desember kemarin yayasan. Untuk dibagi bagus. Kemarin sudah mulai bagi. Bulan depan kita sedang mencoba untuk menjadi makan bergizi gratis. Bayangkan. Pemerintah sedang mengerjakannya kesulitan. Kita punya ide gimana kita ngasih contoh ke pemerintah ngasih makan yang benar. Padahal uang kita nggak ada. Tapi kita punya Tuhan saudara. Kita punya mata yang bisa melihat. Mereka nggak punya. Kita punya telinga yang bisa mendengar. Ada yang dikasih. Nanti ada foto-foto Pak Riki ya. Ada foto dikasih. Terima kasih sampai ada yang datang ke rumah belajar Pancasila. Ngasih kakak. Itu tinggal saya kasih foto Hani Setiawan. Jadi caleg saya. Saudara. Sepeser pun kita tidak keluar uang. Uang transfer dari orang antah berantah. Bukan antah berantah. Dari England, dari Amerika. Dari England. Itu kumpulan donatur yang banyak. Kenapa saudara? Karena melihat saya di tribal gathering. Dia lari ngerangkul saya, nangis.
Kemudian ketika kita rekonsiliasi antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, kemudian dia ngasih kartu nama saya. Ketika saya baca kartu nama itu, Tuhan ngomong ini jalannya. Saya kenalkan ke Henry, saya kenalkan kemudian mereka jalan sendiri karena mereka percaya sama saya. Gitu kan saudara? Dia mau cari partner di Indonesia, enggak mau yang lain. Kita coba ini. Oh enggak bisa, kita kasihkan kita punya ini. Mereka bikin program sendiri, mereka maunya seperti ini, mereka transfer uang sendiri. Kalau bukan Tuhan gimana saudara? Sesederhana punya mata untuk melihat, punya telinga. Ingat waktu COVID, saya duduk dengan seorang pengusaha. Pengusaha itu mengatakan, Pak Hani, ini waktunya kita memberkati bangsa ini. Maksudnya gimana Pak? Saya digerakkan Tuhan ngasih makan. Ya saya sih tergerak terus tapi uangnya nggak ada Pak. Iya ini saya kasih. Tapi masaknya gini, oh kita waktu itu kan kita ada tukang masaknya, bahkan kita sudah melakukan itu. Anak kasih Indonesia itu ngasih makan tiap hari. Tapi karena enggak ada punya uang ya paling sebulan sekali gitu kan ngasih makan. Oh ada orangnya, ada Pak. Kalau di Solo kita siap, Jakarta siap, Surabaya siap gitu. Betul Pak nih, betul. 5 menit saya transfer ya 200 juta. Buat apa Pak? Tiap hari 1 juta kamu masak. Gitu saudara. Waktu COVID. Kan sampai kita marah-marah. Uang dikasih orang. Yang diminta dari jemaat volunteer ikut bagi. Itu aja masih ada yang gak mau. Melu bagi dok loh saudara. Saudara itu. Mah. Kadang-kadang saya mumet juga gitu. Karena punya mata gak bisa melihat. Punya telinga gak bisa dengar. Punya mulut gak bisa ngomong. Punya kaki gak bisa jalan. Tapi kalau kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita akan menjadi seperti yang kita sembah Mbak Esther. Itu kunci dari worshiper. Semakin lama kamu menyembah Yesus, kamu seperti Yesus. Punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar. Seperti imam besar, ini orang perlu dilihat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote. Kalau sudah melihat ke pulau-pulau suku, ini saya sekaligus umumkan ya Pak Riki ya. Ini ada gambar lagi enggak? Ini saudara. Kita nggak pernah ketemu di sana, saya sampai kepengen keliling di Poso. Sampai ada yang nangis-nangis minta sembako. Sementara kita sendiri kurang sembako. Ya, kita itu kekurangan. Orang yang kekurangan tapi banyak memberi. Haleluya. Amin. Bayangkan saudara. Ini di Papua, di Nias, di Poso. Gereja ini itu ajaib loh saudara. Bukan hanya karena kita ngasih makan jemaat tiap hari Minggu, tiap kali kebaktian. Sekarang Tuhan mengatakan kamu sudah setia bertahun-tahun ngasih makan jemaat. Sekarang kasih makan se-Indonesia. Wah, di TV ini tak kei. Saya tidak nyentuh 1 peser pun Pak. Saya ngomong sama yayasan jangan sentuh uangnya Tuhan. Saya itu kenceng kalau kayak gitu. Jangan sentuh uangnya Tuhan. Itu kudus adanya. David Dimen, Bapak Rohani kita di Family Journey selalu ngomong, money is holy. Don't touch it. Don't touch the money. Gereja Tuhan, uangnya salah. Beliot mesti. Mau sebesar apapun tidak akan berdampak bagi bangsa. Itu ya. Tapi sekecil apapun saudara, 1 peser itu akan memberkati bangsa. Murni. Betul sudah? Karena kita punya Bu murni, kita harus punya iman yang murni, keuangan kita harus murni, hidup Bu murni. Kita harus seperti itu. Nah, saya berdoa sudah menangkap hal ini, hati saya semangat melihat anak-anak bergerak. Saya tahu ditarik semua saudara, semua harus sampai ke posisi yang sulit. Sulit itu bukan karena kita happy, kemampuannya saya lihat memang masih jauh. Tapi saya percaya Pak Randy. Beri semangat teman-teman RBP. Beri semangat yang ada di lapangan. Untuk mengatakan percaya saja. Amin. Percaya saja. Kalau Tuhan yang suruh. Ya, tunjukkan daripada uang triliunan itu dicolong. 10.000 jadi 6.000 Pak. Disunat. Sekarang yang ngerjakan makan gratis itu kan tentara. Saya itu berpikir. Tentara apa iso masak gitu loh. Tentara mesti dikasihkan cari Mbak Titanya atau Big Mamanya loh. Atau Petromaknya atau warungnya siapapun. Carikan vendor-vendor loh. Nah dari tentara
Dari APBN turun ke tentara, dari tentara turun ke vendor, dari vendor turun itu kan mesti ada sunat saudara. 10.000 dikurangi 500, kurang 500 sampai tekan kono ya tinggal empeng toh saudara. Entek resik saudara. 10.000 entek piro gitu. Kemarin yang dari Pak Hilkia itu dari mana ya? Dari daerah mana itu dia kata, Pak Hani kami sudah survei. Paling sedikit makan itu 20.000 Pak Hani. 10.000 itu enggak dapat apa-apa di wilayah kami ini. Saya ngomongnya begini Pak. Pemerintah itu menentukan 10.000. Entah dapat angka dari mana. Tapi itu 10.000 sudah ditentukan. Kalau kita bisa ngasih contoh, 10.000 yang tidak dicolong itu bisa seperti ini. Itu Kompas, CNN, INN, dan semua NN koran akan memberitakan kamu. Pak Prabowo itu sedang mencari orang yang bisa bagi ini sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau ternyata yang bisa gereja ini ya so be it. Kadang-kadang gak kepikir. Gak nalar Pak Agus. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan mengatakan, do you still believe? Apakah engkau tetap percaya? Saya percaya. Saudara percaya tidak? Saya percaya. Saya tidak pernah bawa banyak uang saudara. Tapi saya percaya. Tuhan suruh, Tuhan selesaikan. Tuhan suruh, Tuhan kerjakan. Caranya gimana? Jangan tanya saya, tanya Tuhan. Kita akan jalan bersama-sama. Bukan uangnya, bukan caranya, bukan apa, tapi mau tidak dipakai Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Aku percaya, aku melakukannya.